Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pembahasan selanjutnya halaman 270 tentang tauhid uluhiyah. Kesimpulannya, mereka menjadikan orang yang mengakui rububiyah Allah sebagai orang yang bertauhid tanpa melihat kepada hak Allah atas hambanya, juga tidak memandang hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Hikmahnya yakni untuk memenuhi hak Allah, yaitu berupa ibadah. Bahaya kesalahan dan kekurangan mereka terlihat pada definisi tentang tauhid yang disampaikan oleh para ahli ilmu kalam yang tertulis di dalam kitab-kitab sebagian orang yang datang kemudian dari kalangan mereka, yaitu akidah yang sahih bahwa pencipta hamba dan perbuatan mereka adalah Allah yang Maha Esa. Dialah pencipta hamba dan perbuatan mereka, tidak memberi pengaruh bagi seorang pun selain Allah, baik yang hidup maupun yang mati. Inilah tauhid yang murni. Maka barang siapa yang menyalahi keyakinan ini, ia akan terjebak ke dalam kesyirikan. Ini adalah pendapat mereka tentang tauhid. Barang siapa yang meyakini sebab akibat pada sesuatu, baik itu berjalan maupun tidak, meyakini bahwa Allah menciptakan sebab bagi kemunculan akibat, meyakini bahwa yang berbuat itu adalah Allah saja, tidak ada sekutu baginya, maka ia berarti mukmin. Ya. Apabila didapati pada ucapan orang-orang yang beriman tentang penyandaran sesuatu kepada selain Allah, maka wajib membawanya kepada majas akli, yaitu berupa kiasan. Makanya majas itu kiasan. Tidak boleh mengkafirkannya. Sebagai contoh, ketika seorang berkata, "Wahai Nabi Allah," ya, jazakallah khair. Wahai Nabi Allah. Siapa yang disuruh? Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Syukran. Ya. Sembuhkanlah aku dan penuhilah kebutuhanku. Padahal Nabi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hamba. Kenapa? Karena Nabi Allah sendiri, Allah lah yang memenuhi kebutuhan dia. Bagaimana mungkin seseorang meminta kepada Nabi Allah sementara Nabi Allah itu dipenuhi kebutuhannya oleh Allah? Ya. Jika dipastikan ada orang yang mengatakan seperti itu, maka tidak lain maksudnya adalah berilah aku syafaat wahai Nabi Allah dalam kesembuhan, dan doakanlah aku agar dapat memenuhi kebutuhanku, dan hadapkanlah kepada Allah untuk urusanku. Di dalam bahasa Arab dikenal yang namanya uslub, gaya bahasa. Seperti kita juga terdapat kiasan, ya, terdapat sebuah kosakata atau kata-kata yang di dalamnya terdapat sastra bahasa Indonesia yang kuat.
Sehingga ketika kita mendengar ada orang mengatakan, ya Nabi Allah, sembuhkanlah aku dan penuhilah kebutuhanku, apa semua orang paham kalau yang dimaksud itu adalah apa? Wahai Nabi Allah, berikanlah syafaat seperti itu. Tidak semua. Ya. Makanya yang dihukumi adalah secara zahir. Sekiranya dia mengatakan zahirnya seperti itu, maka itulah yang dihukumi. Ya. Ya. Adapun maksud daripada yang lain, maka ya dituntutlah dan dibutuhkan sebuah perkataan yang jelas. Ya, perkataan yang jelas. Nah, sekiranya ketika kita tidak faham, itu wajar karena kita bukan orang Arab. Dengan uslub-uslub gaya bahasa balaghah yang begitu tinggi sehingga kita tidak faham, itu sangat wajar. Akan tetapi ketika doa yang semacam ini ya tidak ada syariatnya, satu, entah itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, atau bahkan ada ulama yang menentang perkataan ini, berarti lafadz kalimat daripada doa ini berbahaya, atau paling tidak itu menyimpang. Nah, inilah bukti yang paling jelas atas penyimpangan dan berbahaya dalam memahami masalah ini, dan hal-hal yang menjadi penyebab kesalahan dalam dasar akidah. Ini adalah bukti kebodohan mereka tentang hakikat dakwah para nabi alaihimussalam, sejak nabi yang pertama hingga nabi terakhir Muhammad SAW. Yang demikian pula merupakan bukti kebodohan mereka tentang keadaan manusia yang kepadanya nabi diutus baik di Mekah maupun di tempat lain. Suatu kebodohan yang menjadikan mereka membatasi tauhid hanya pada pengakuan adanya Khaliq dan keesaannya dalam mencipta dan memberi rizki. Dan ini adalah tauhid seperti yang dinamakan oleh para ulama dengan tauhid rububiyah, yaitu tauhid mengesahkan Allah dengan perbuatannya seperti mencipta, menghidupkan, mematikan, dan perbuatan Allah lainnya yang sejenis. Ya. Ini adalah tauhid rububiyah. Ya, sehingga apa? Tauhid rububiyah ini tidak membedakan antara muslim dan mukmin, muslim dan kafir, mukmin dan kafir, tidak. Ya. Jadi sama ini. Kenapa orang-orang kafir juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Orang-orang kafir juga sama gitu. Sehingga tauhid uluhiyah itulah yang membedakan antara muslim dan kafir, mukmin dan musyrik. Ucapan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang membatalkan akidah ini sekaligus menjelaskan ya, kejauhannya dari apa yang dimaksud oleh Allah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah dan penghambaan. Tauhid ini adalah dinnya para rasul yang dengannya Allah mengutus mereka kepada hamba-hambanya. Yang pertama dari mereka adalah Nuh. Makanya kesyirikan itu terjadi pada zamannya Nabi Nuh, sehingga rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Ya. Allah mengutusnya kepada kaumnya ketika mereka menghormati orang-orang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr secara berlebihan. Terjadi tidak pada zaman kita? Terjadi. Sampai katanya Nabi SAW keluar dari kubur dan mencium lututnya. Ini penghinaan terhadap Nabi. Ya, penghinaan terhadap Nabi. Kalau antum bisa memahami, ini penghinaan terhadap Nabi.
Apa istimewanya dia? Gak ada istimewanya sama sekali. Nabi dihinakan seperti itu. Terus kemudian nyium lutut, itu kan bagian bawah. Kenapa kok nggak mencium kepala kayak atau apa kayak? Ini penghinaan terhadap Nabi, bisa jadi kafir. Tuh. Ya. Ada juga yang bilang, apalagi sekarang bulannya adalah bulan itu kan. Ketika dibacakan, datanglah beliau. Para jamaah, secara akal, ngapain ke Indonesia? Lebih baik beliau ke Mekah sana, ke tempat kelahiran beliau. Pulang kampung. Ya, ngapain di Indonesia? Gitu kan. Nah, secara akal kadang bisa kita membantah mereka itu seperti itu. Makanya selalulah kita mengedepankan kalau Allah kalau Rasul. Iya. Lebih baik beliau pulang kampung ke Mekah di sana. Ada Baitullah di sana. Sholat di sana itu dinilai 100.000 lah. Di sini ada juga yang katanya melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Ada juga yang bilang bahwasanya Nabi Khidir masih hidup. Kalau toh ada Nabi yang masih hidup, saya berharap itu Rasulullah. Kita bisa belajar langsung dengan beliau. Tetapi itu omong kosong semua. Kalau Nabi Khidir itu masih hidup. Cerita-cerita yang semacam ini kalau antum melihatnya itu banyak banget. Saya dulu termasuk orang yang tertipu dengan cerita-cerita semacam ini. Kenapa? Pertama nggak ada sanadnya. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau tanpa dia, semua orang itu bebas ngomong apa yang dia mau. Dan ternyata betul. Perkataan-perkataan semacam itu tidak ada riwayatnya sama sekali. Nah, makanya orang-orang saleh itu seperti Wad, Suwa', Yaghud, Ya'uq dan Nasr itu mereka adalah orang-orang saleh. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hum unasun salihun. Mereka itu adalah orang-orang saleh. Tetapi orang-orang menghormati mereka itu secara berlebihan. Dan itu hampir terjadi di Salafiyun. Ya. Ada yang mengumpulkan foto-foto asatidzah besar di Jakarta atau di Bogor. Asatidzah masyhur. Gitu. Terus kemudian apa? Walaupun dia redaksinya mirip syar'i, kalimat-kalimat syar'iyah, tetapi itu juga berbahaya. Padahal yang kami tahu bahwasanya asatidzah itu tidak ada yang mau dikultuskan, itu tidak mau. Kalau toh mau dihormati sekedarnya saja. Gitu. Antum ketemu dengan Syekh Abdul Hakim, Syekh Yazid hafizahullah ta'ala, antum cium tangannya, beliau marah loh. Dan itu pernah saya lakukan seperti itu. Waktu kita ngaji di Masjid Hijau, selesailah kita keluar dan beliau siap menuju mobilnya. Di situ banyak sekali para asatidzah. Saya salamin beliau, kemudian saya cium tangannya. Beliau marah. Kenapa antum cium saya? Walaupun jawaban saya benar. Karena antum babak kami di dalam Islam, di dalam agama. Kenapa? Itu pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Hum aba'ukum fid din. Para ulama itu adalah aba'ukum fid din. Tapi antum jangan nganggap loh ya Pak Ahmad, saya bapak antum. Tidak begitu. Iya. Tidak begitu maksudnya. Nah,
Adapun yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menghancurkan bentuk-bentuk berhala orang saleh tadi. Muhammad diutus oleh Allah kepada umat manusia untuk beribadah, melakukan ibadah haji, bersedekah dan banyak berzikir kepada Allah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara dalam beribadah dan berdoa kepada Allah. Oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Kami tidak menyembah mereka, tetapi kami menjadikan mereka itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Justru ini adalah bantahan bagi mereka yang menjadikan orang-orang saleh itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bismillah. Ini pernah saya sampaikan kepada kakak saya. Jadi beliau berhujjah dengan ayat ini. Kemudian saya bilang, justru mas, ini adalah bantahan Allah kepada mereka. Jangan menjadikan mereka itu sebagai wasilah. Dan beliau menerima. Alhamdulillah. Walaupun beliau sekarang belum memahami manhaj salaf. Muhammad diutus oleh Allah kepada umat manusia untuk beribadah, melakukan ibadah haji, bersedekah dan banyak berzikir kepada Allah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara dalam beribadah dan doa kepada Allah. Mereka berkata, kami ingin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka. Kami ingin syafaat mereka di sisi Allah seperti malaikat, Isa, Maryam dan orang-orang saleh lainnya. Oleh karena itu Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW untuk mereformasi din agama bapak mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan memberitahukan kepada mereka bahwa cara bertaqarrub dan keyakinan itu adalah hak Allah, tidak boleh dialihkan kepada malaikat yang dekat dengan Allah, juga kepada Nabi yang diutus, lebih-lebih lagi kepada selain keduanya. Di antara makhluk Allah yang dekat dengan Allah, pertama malaikat. Ya, makanya disebut dengan malaikatul muqarrabun. Kemudian yang kedua adalah para nabi. Tidak ada makhluk selain mereka itu yang lebih dekat kepada Allah selain mereka kedua. Nah, kalau kepada mereka kedua saja tidak boleh, apalagi selain keduanya. Ya, maka lebih tidak bolehlah lagi. Ya. Kalau itu tidak dibolehkan, bukankah orang-orang musyrik melakukan itu sementara mereka mengetahui dan bersaksi bahwa Allah adalah Khaliq dan Razzaq, pencipta dan pemberi rezeki, Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi Allah. Dia adalah satu-satunya zat yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Seluruh langit yang 7 dan segala isinya serta semua bumi keseluruhannya merupakan hamba Allah yang berada di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tauhid rububiyah. Apabila pembaca ingin mengetahui bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah bersaksi akan semua hal yang tersebut, bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul mayyita wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki darimu dari langit dan bumi? Dari langit berupa hujan, ya. Kemudian dari langit berupa tumbuh-tumbuhan, entah itu sayur, buah, hiasan, dan lain sebagainya, ya. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan?
Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Ini Allah ceritakan tentang mereka kepada kita dan kepada orang-orang kufar. Ya, pada dasarnya mereka itu mengakui Allah demikian. Mereka akan menjawab itu semuanya. Tetapi mereka ketika dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau akan menjadikan Tuhan itu menjadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Bukankah ini sesuatu yang sangat aneh? Ya. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa ayat lain tentang ini. Lantas ia berkata, jika Anda telah yakin bahwa mereka mengakui itu sehingga Allah tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang disuruhkan oleh Rasul, Anda harus tahu bahwa tauhid yang diingkari oleh mereka adalah tauhid ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Sebagaimana mereka berdoa kepada Allah siang dan malam. Di antara mereka ada yang meminta kepada malaikat kebaikan dan kedekatan kepada Allah agar mereka memberikan syafaat pembelaan kepadanya. Ada pula yang meminta orang saleh seperti Lata atau kepada Nabi seperti Isa. Dengan demikian engkau mengetahui bahwa Rasulullah Muhammad memerangi mereka karena kemusyrikannya, dan beliau menyuruh agar mereka ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu untuk Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang namanya masjid itu kita kenal dengan Baitullah. Nah, yang namanya Baitullah itu haruslah diadakan sesuatu amalan-amalan hanya untuk Allah. Ya, makanya kita katakan, ya, kita melihat dengan faktanya bahwasanya rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tidak pernah kita temukan perkara-perkara bid'ah. Alhamdulillah dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kalau antum bayangin Pak, kalau sekiranya itu Masjidil Haram dipegang oleh selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ramainya, tapi bukan ramai untuk ibadah, tapi ramai dengan bid'ah. Itu banyak sekali bendera-bendera di situ nanti. Kemudian ada yang namanya balon. Buat apa ada ulang tahun? Apalagi bulan sekarang. Ada seorang jadi video tersebut tersebar di Facebook. Jadi ada seorang, dia tuh pakai semua serba putih, ya, pakai peci putih, kemudian pakai baju koko putih, berjalan ke Masjid Nabawi. Di dalam video itu menyebutkan bahwasanya sedang terjadi Maulid Nabi. Padahal kita kalau sudah pernah umroh dan ziarah ke Masjid Nabawi, kita ketawa kok Pak itu. Orang-orang mau melaksanakan sholat maghrib kok dikatakan gembira dengan mengadakan Maulid Nabi. Saya melihat itu malu banget. Ya, itulah ahlu bid'ah, pendusta mereka itu. Ya, pendusta. Katanya mengikuti Nabi tapi malah berbuat bid'ah. Akhirnya Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman kita dari Madinah itu, makanya kalau antum punya Facebook itu ada kumpulan daripada mahasiswa Madinah, namanya PPM Madinah. Ya Pak, Persatuan mahasiswa Madinah gitu. Akhirnya di antara mereka membuat klarifikasi video juga, termasuk Ustadz Ariful Bahri, pengajar Masjid Nabawi, juga mengatakan demikian. Hoax itu, Maulid Nabi di Madinah itu hoax semuanya.
Itulah seperti itu. Ahlul bid'ah itu nggak punya malu dan pendusta mereka itu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa mengambil hadis dari mereka karena berdusta. Makanya masjid Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah dilakukan di dalamnya menurut apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apa yang di dalamnya selain Allah. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menulis sebuah karya tulis tentang masjid, ya, Tahdhirus Sajid minal bid'ah wal awaid, kalau tidak salah, ya, memperingatkan masjid itu dari bid'ah dan hari raya. Saya kira sudah diterjemahkan, saya kira. Seperti juga firman Allah Azza wa Jalla firmankan di ayat yang lain, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Hanya kepada Allah yang benar, hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun yang mereka minta. Ya. Ya. Anda juga tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena Rasul ingin agar doa seluruhnya hanya ditujukan kepada Allah. Menyembelih seluruhnya hanya untuk Allah, bernadar seluruhnya hanya karena Allah, beristi'anah, ya, seluruhnya hanya kepada Allah, dan seluruh bentuk ibadah lainnya hanya untuk Allah. Engkau tahu bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, bahwa pengagungan dan permohonan kepada malaikat, nabi dan wali karena mengharap syafaat dan mereka dalam rangka taqarrub kepada Allah telah menjadikan darah dan harta mereka halal. Nah, karena tidak mengakui tauhid uluhiyah. Makanya tauhid yang tiga itu sebenarnya adalah cara ahlu sunnah wal jamaah untuk memudahkan kaum muslimin memahami Allah, untuk memahami Allah. Dan ini, ya, ahli bid'ah tidak faham tentang kaidah ini. Jadi yang namanya pembagian tauhid itu bid'ah tidak ada zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengatakan bahwasanya ini menyerupai Trinitasnya Nasrani. Padahal mereka itu tidak paham. Ya, ketika para ulama Ahlussunnah wal Jamaah membagi tauhid menjadi tiga itu supaya mereka itu faham, mudah untuk memahami Allah. Sehingga Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, ya, beliau menulis karya tulis namanya Al-Qaulus Sadid ala man ankara taqsimat tauhid, ya, perkataan yang benar kepada orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid. Nah, mereka mengatakan ini bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Ya. Kalau mereka tahu ada istilah metode atau dalil yang namanya at-tatabbu' wal istiqra', yaitu melalui dengan penelitian di dalam Al-Quran, sehingga didapati ini tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah, ini tauhid asma wa sifat, supaya lebih mudah kaum muslimin untuk memahami Allah. Itu tujuannya. Makanya kita faham kan tentang Allah setelah dengan mengikuti tiga metode ini, dengan tiga tauhid ini. Gitu. Bahkan lebih mudah lagi, dan kita bisa memahami Allah Subhanahu wa ta'ala dengan detail, secara terperinci. Ya. Dengan demikian tahulah Anda bahwa tauhid yang diserukan para rasul yang ditolak oleh orang-orang musyrik adalah tauhid ini, tauhid yang merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah,
yang kita ucapkan. Dengan ini jelaslah bahwa sesuatu yang dinamakan tauhid oleh mereka, yaitu ahli kalam, mengandung al-haq dan al-batil, tidak murni al-haq. Seandainya seluruh tauhidnya itu hak, tentulah di saat orang-orang musyrik itu mengakuinya, mereka tidak keluar dari kesyirikan mereka. Akan tetapi kenyataannya mereka tetap musyrik, sebagaimana disifati oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga diperangi oleh Rasulullah karena mereka harus menerima la ilaha illallah. Ya. Yang dimaksud dengan ilah bukanlah yang maha kuasa untuk mencipta, sebagaimana dikatakan oleh para imam ahli ilmu kalam, sehingga mereka menyatakan bahwa orang yang mengakui Allah maha kuasa untuk mencipta dan hanya terbatas pada makna itu, berarti orang itu telah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Andai kata memang demikian, orang-orang musyrik pun meyakini seperti itu, dan mereka tetap dinyatakan sebagai musyrik, seperti yang telah dijelaskan. Yang benar bahwasanya ilahu al-haq, yakni yang berhak untuk diibadahi. Jadi dia, yaitu Allah, adalah ilah yang bermakna ma'luh, yakni ma'bud, yang disembah. Ya, makanya la ilaha illallah, ilahun maknanya adalah ma'luh atau ma'bud. Ya, makanya maknanya adalah ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, diibadahi. Ma'bud itu diibadahi. Ya, makanya maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Dengan demikian tauhid adalah menyembah, menghambakan diri hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Adapun syirik ialah mengadakan ilah, sesembahan lain beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik itu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan dan juga yang lain. Ya. Suatu hal yang dapat menambah kejelasan bagi kita adalah kata at-tauhid telah disebutkan dalam as-sunnah dan telah ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW dengan penafsiran yang sangat jelas, yang tidak memberikan peluang bagi siapapun, terutama bagi pembuat bid'ah, untuk menafsirkannya dengan tafsir yang berbeda. Ya. Nah, di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan ila nahwi ahli al-Yaman, qala lahu innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala, fa idza 'arafu dhalika fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi yawmihim wa lailatihim, fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaikum zakatan fi amwalihim tu'khadhu min ghaniyihim fa turaddu 'ala faqirihim, fa idza aqarru bidzalika fa khudh minhum wa tawaqqa karaima amwalin nas. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, dan kita sudah bahas sedikit tentang sahabat yang mulia ini, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berpesan, engkau akan menjumpai suatu kaum dari ahli kitab. Nah, ini maknanya apa? Maknanya adalah mengetahui medan dakwah. Makanya ketika kita akan berdakwah, ada satu hal yang perlu kita ketahui adalah medan dakwah. Ya. Apakah medan dakwah itu mereka sudah mengenal sunnah atau belum? Apakah mereka secara keseluruhan adalah orang-orang awam, tidak ada syekhnya, tidak ada ahli ilmunya, atau justru malah di sana gudangnya ilmu? Ya, makanya dikenal dengan kota santri. Nah, Rasulullah SAW berkata kepada beliau, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab. Jadi yang beliau akan hadapi itu adalah ahli kitab. Artinya apa? Orang-orang alim. Ya. Maka hendaklah seruan yang pertama kali kamu sampaikan adalah la ilaha illallah, yaitu tauhidullah. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika kita berdakwah, yaitu berdakwah kepada
tauhidullah, jangan yang lain, apalagi politik. Iya, nggak ada memberikan kebaikan sama sekali politik itu. Iya. Apabila mereka telah menerimanya, beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Nah, ini adalah urutan daripada rukun Islam. Ya. Jika mereka telah melakukannya, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan zakat pada harta mereka. Ya. Yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada fakir miskin dari mereka. Nah, ini merupakan muamalah bainan nas. Apabila mereka telah menerima hal itu, ambillah zakat itu dari mereka dan hindarilah harta-harta terbaik dari mereka. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwahilah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Hendaklah yang pertama kali engkau suruhkan dakwakan ialah ibadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika engkau datangi berjumpa dengan mereka, maka ajalah mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Masya Allah. Ternyata riwayatnya banyak sekali ya. Dalam riwayat Muslim ya, berbunyi, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Jadi semuanya sama. Ya. Riwayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama. Yaitu pertama kali yang harus berdakwah itu dan didakwakan adalah tauhidullah. Tetapi yang berdakwah adalah orang yang berilmu, yang mengerti dengan benar la ilaha illallah. Riwayat-riwayat ini berbeda lafaz tetapi maknanya sama, yaitu mentauhidkan Allah. Ya. Imam Abu Abdullah Al-Bukhari. Nah, adzan dulu ya. Nah, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jazakallah khair. Imam Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang menunjukkan atas dalamnya pemahaman beliau, mengawali kitab sahihnya pada bab tauhid dengan hadis ini
dengan menulis judul bab apa-apa yang datang pada suruh Nabi SAW kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia menyebutkan hadis tersebut untuk menjelaskan bahwa dakwah Nabi SAW bertujuan mengesahkan Allah dalam beribadah. Ini adalah tauhid yang tidak diridhai oleh Allah jika diganti dengan yang lain. Kemudian ia menyebutkan hadis yang lain untuk memperjelas dan menerangkan hakikat tauhid yang didakwahkan oleh Nabi kepada umatnya. Hadis tersebut adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Ia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Atadri ma haqquhum 'alaihi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala alla yu'adzibahum. Hadis riwayat Bukhari. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah yang harus dipenuhi oleh para hamba? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Cara menjawab yang seperti ini itu kalau Nabi SAW masih ada. Karena beliau sudah tidak ada, maka wallahu a'lam. Tidak setiap jawaban itu disertai dengan wallahu a'lam. Ketika kita sudah yakin dengan jawaban tersebut berikut dengan dalilnya, maka tidak perlu mengatakan wallahu a'lam. Khawatirnya itu justru akan menjadi seorang itu jawabannya adalah berupa keraguan. Ya. Nabi SAW bersabda, yaitu supaya mereka hanya menyembah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tahukah engkau apa hak Allah, hak mereka kepada Allah? Mu'adz kembali menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW memberi penjelasan, Allah tidak akan menyiksa mereka jika mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Makanya keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Tidak disiksa jika mereka betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis itu, Imam Bukhari menjelaskan tafsir tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah dan kafir kepada selain Allah. Inilah yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Beliau menjelaskan hal ini sebelum yang lain karena urgennya pentingnya masalah ini, dan yang barang siapa merealisasikannya berarti ia telah memenuhi hak Allah. Tauhid ini juga mencakup iman kepada seluruh asma, sifat dan rububiyah Allah atas semua makhluknya. Nah. Kemudian riwayat yang kedua yaitu hadis Abdullah bin Umar. Ada Abdullah bin Umar, ada Ubaidullah bin Umar. Ia bercerita Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin ala an yuwahidallah. Islam itu tegak di atas 5 dasar, yaitu mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, ala an ya'budallaha wa yukaffir bima dunah. Beribadah kepada Allah dan kafir kepada selainnya. Kemudian riwayat yang ketiga mengatakan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, perlunya kita itu memahami lafaz-lafaz riwayat-riwayat hadis yang datang sampai kepada kita di dalam kitab-kitab hadis. Ya. Begitu banyak lafaz bisa juga disebabkan adalah karena waktu yang berbeda dengan keadaan yang berbeda, situasi juga berbeda. Ya. Sehingga apa? Periwayatannya juga bisa berbeda. Hadis ini dan hadis-hadis lain yang telah disebutkan sebelumnya sekalipun riwayatnya berbeda, namun semuanya menunjuk kepada satu makna, yaitu bahwa awal dari rukun Islam adalah tauhid. Tauhid diwujudkan dengan beribadah hanya kepada Allah dan kafir kepada selainnya.
bahwasanya kalimat yang menghimpun makna ini ialah syahadat atau persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis Jabir radhiyallahu anhu yang menyebutkan sifat haji Rasulullah SAW. Di dalamnya disebutkan fa'ahalla Rasulullah SAW bitauhid labbaika la syarika lak. Maka Rasulullah SAW bertalbiyah dengan tauhid, yakni mengucapkan labbaika la syarik, ya Allah kami menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam haji itu lafaz-lafaznya penuh dengan lafaz tauhid, la ilaha illallah, labbaika la syarika lak, labbaik, dan seterusnya. Semoga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan manasik haji. Sesungguhnya hadis-hadis di atas menjelaskan hak Allah taala atas hambanya. Hak Allah tersebut tidak lain adalah tauhid. Kemudian hadis-hadis itu menafsirkan kata-kata tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah, menghambakan diri hanya kepadanya, dan kafir terhadap semua yang disembah selain Allah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam kitab sucinya, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Ya. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk berpendapat setelah ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Oleh karena itu kita tidak perlu memperdulikan ucapan ahli ilmu kalam dan para pelaku bid'ah dan khurafat, serta orang-orang yang berusaha menyebarkannya di tengah-tengah umat Muhammad. Seandainya kami tidak khawatir pembahasan ini terlalu panjang, niscaya kami akan mengupas semua kerancuan, syubhat, kedustaan mereka berkenaan dengan masalah ini. Makanya apa? Batu sandungan, ya, bagi ahli bid'ah itu adalah ahlu sunnah, salafiyun. Kenapa? Karena salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berada di atas manhaj salaf itu, itulah mereka yang tahu segala sesuatu. Ilmunya, berikut juga kerancuan dalam pemahaman, dan berikut juga bantahannya. Yeah. Makanya di dalam ahlus sunnah wal jamaah bermanhaj salaf itu semuanya sudah lengkap. Ya, semuanya sudah lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, fadhal.